Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Ilahi Robi. Sholawat serta salam mari kita limpah curahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah memberikan nikmat iman dan juga nikmat Islam untuk kita semua. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Nanda Kurniawan. Di sini saya akan memberikan materi tentang kewirausahaan. Sebelum kita masuk ke materi, perlu Anda ketahui calon taruna dan calon taruni SMK 1 Dawan Subang. Perlu Anda ketahui perbedaan SMK dengan SMA. SMK itu dididik yang pertama siap melanjutkan ke jenjang berikutnya ketika sudah lulus dari SMK 1 Dawan. Ketika kalian lulus dari SMK 1 Dawan, itu kalian sudah siap untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya yang lebih tinggi. Yang kedua yaitu siap bekerja. Ya. Kalian dididik di kejuruan nanti atau jurusan masing-masing sesuai dengan keahlian kalian. Siap bekerja nantinya ketika kalian sudah keluar dari SMK 1 Dawan. Dan yang ketiga yaitu siap berwirausaha atau bisnis. Nah, kenapa di sini saya membawakan materi tentang kewirausahaan? Ini juga tentunya harus kalian perhatikan karena masuk ke didikan SMK yang paling penting, ya, intinya itu. Jadi pertama melanjutkan ke jenjang berikutnya, yang kedua siap bekerja, yang ketiga berbisnis atau berwirausaha, ya, memulai bisnis sendiri. Oke, tolong diperhatikan apa yang saya utarakan nanti atau yang saya ulas nanti, karena di akhir nanti kalian akan saya berikan tugas yang harus dikumpulkan, ya, wajib dikumpulkan nanti tugasnya secara tertulis. Oke, mau ditulis juga boleh, mau lewat email dan lain sebagainya juga boleh, tapi lebih alangkah enaknya kita lewat secara ditulis aja, ya, di buku atau di kertas APS atau sebagainya. Ya, mudah-mudahan tidak menyurutkan kita walaupun kita tidak secara langsung bertatap muka. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ke kalian cukup dimengerti, ya, dan bisa dipahami. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Yang pertama itu adalah ada pengertian dan dasar-dasar berwirausaha, ya. Pengertian dan dasar-dasar berwirausaha, tolong dicatat atau didengarkan baik-baik. Pengertian berwirausaha, ya. Sering bertanya, apa sih berwirausaha tuh? Banyak yang menjawab berwirausaha adalah untuk mempunyai keuntungan. Itu tujuannya, ya. Untuk mempunyai laba itu tujuannya. Memang tujuan berwirausaha itu untuk mempunyai keuntungan atau laba, ya. Atau mempunyai mencari pundi-pundi uang. Sebenarnya pengertian berwirausaha adalah suatu proses, ya. Tolong diperhatikan, suatu proses dalam melakukan sesuatu, ya, atau menciptakan sesuatu yang baru, ya. Jadi untuk menciptakan sesuatu yang baru dengan cara kreatif dan inovasi dan bermanfaat untuk orang banyak. Oke, bisa dipahami? Saya ulangi, pengertian dari kewirausahaan adalah, ya, suatu proses dalam melakukan sesuatu
atau menciptakan sesuatu yang baru ya dengan kreasi dan penuh inovasi yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, itu adalah pengertian dari kewirausahaan. Jadi ketika kalian ditanya nanti, apa sih itu kewirausahaan? Nak? Apa sih itu bisnis, apa sih itu usaha? Nah, bisnis masuknya ke kewirausahaan juga sama, ya. Satu tujuan bisnis dengan kewirausahaan adalah satu, ya, sama, itu aja. Jangan ketika ditanya apa sih itu kewirausahaan, anak kelas 10 SMK 1 Dawan itu tidak bisa menjawab. Ketika ditanya, nah itu jawabannya, ya. Jadi menciptakan sesuatu yang baru, ya, yang penuh kreasi dan penuh inovasi yang bermanfaat bagi orang lain, ya. Jadi kalau ditanya itu jawabannya, bukan untuk mencari keuntungan. Untuk mencari keuntungan adalah tujuannya, bukan pengertiannya. Oke, bisa dipahami? Kalau bisa dipahami, kita lanjut, ya. Kita lanjut ke dasar-dasar atau ciri-ciri berwirausaha, ya. Yang pertama, ya. Yang pertama, dasar berwirausaha yaitu yakin pada produk yang dimiliki, ya. Ketika kalian ingin memulai usaha atau memulai berbisnis, itu harus yakin pada produk yang kalian miliki. Contoh, kalian mau bisnis apa? Misalkan di bidang jasa, ya. Jasa perbengkelan untuk jurusan TBSM nih mungkin, ya. Atau untuk jurusan TKJ mungkin di jasa warnet mungkin, ya. Atau buka berbisnis warnet atau game online dan lain sebagainya, ya. Untuk di tata busana mungkin di fashion, lebih ke fashion, ya. Berbisnis di fashion, misalkan contoh ketika tata busana, anak tata busana ingin membuat bisnis baru atau bisnis bagi dirinya sendiri, yang pertama yang harus dimiliki adalah yakin kepada produk apa yang kalian miliki atau apa yang saya miliki. Misalkan ketika anak tata busana membuat suatu baju atau gaun, ya, gaun pengantin, ya. Ketika membuat gaun pengantin itu berarti harus yakin bahwa gaun pengantinnya itu bagus. Harus yakin dulu sebelum orang lain menyatakan bagus, kalian harus yakin dulu, oh gaun pengantin saya bagus dan bakalan laku di pasaran, ya. Itu yang harus dimiliki. Tapi ketika kita down, ketika kita tidak yakin dengan produk kita sendiri, mungkin kedepannya tidak akan maju atau tidak akan mulus begitu saja produknya atau penjualannya. Jadi itu, ya, yang pertama harus yakin kepada produk yang dimiliki oleh sendiri. Yang kedua, ya, harus mengenal banyak produknya, ya. Jadi produk kita tuh yang kita jual tuh apa aja sih, ya. Misalkan tadi kita ambil gaun pengantin untuk tata busana. Nah, di dalam gaun pengantin itu tidak mungkin polos kan? Ya, ada pernak-perniknya, mungkin pakai mutiara ataukah pakai emas ataukah pakai sayap yang panjang misalkan, ya. Itu kita harus tahu detail apa aja produknya. Jadi produk yang kita miliki itu harus tahu apa sih keunggulan produk kita tuh, gitu kan. Jadi ketika kita promosikan, oh ini keunggulan produk kita tuh seperti ini, ya. Misalkan ketika tadi yang saya bahas di tata busana gaun pengantin, ya. Tadi, oh kelebihan gaun pengantin saya tuh misalkan anti banjir, ya, atau anti basah gitu kan. Buatnya dari plastik zaman sekarang karena adanya pandemi corona, misalkan gaun pengantinnya pakai masker gitu kan, dibuntel semua mukanya. Tuh, ya. Jadi keunggulannya apa gitu.
keunggulan produk kita apa, detailnya seperti apa. Nah, itu yang harus dipahami si pembisnis atau si pembisnis atau si pengusaha tersebut. Oke, yang ketiga, tidak berdebat dengan calon konsumen ya. Nah, ini ketika kita sudah punya yang tadi, yang pertama yakin kepada produk yang dimiliki, kedua juga sudah paham keunggulan apa saja yang ada di dalam produk kita dan jenis-jenisnya apa saja. Yang ketiga, ketika kita menawarkan itu tidak ada perdebatan atau tidak ada clash atau salah paham antara si penjual dan si pembeli. Misalkan kita si penjual karena kita si pembisnisnya ya. Ketika kita menawarkan kepada si pembeli atau konsumen ya, itu kita harus tahu bagaimana sih cara nawarin barang. Nah, ini ilmu yang sangat mahal di sini ya. Bagaimana sih caranya merayu si pembeli supaya mau beli ya? Gimana caranya yang tadinya tidak mau beli menjadi mau beli barang kita atau produk kita? Nah, ini tidak dimiliki semua orang ya, tetapi bisa dipelajari dengan cara apa? Dengan cara pengolahan kata ya. Nah, gini, saya yakin 99% di sini laki-laki suka ngerayu wanita ya. Pernah merayu wanita ya. Nah, ketika kita menawarkan barang ya, menawarkan produk kita ke si pembeli, itu tidak beda dengan kita merayu wanita ya. Itu cara yang gampangnya. Tidak jauh berbeda dengan kita merayu pasangan kita ya, tidak jauh beda ya. Jadi kita ambil dulu hatinya si pembeli. Misalkan contoh ya, ada ibu-ibu datang ya, misalkan saya si penjual. Taruhlah saya perkenalkan dulu, saya juga sama pembisnis atau pedagang ya. Saya di sini dagang ya, mungkin ada yang sudah tahu saya jualan atau dagang sendal, sepatu dan tas. Sekalian aja promosi ya, bagi yang butuh silahkan hubungi saya. Nah, ketika ibu-ibu datang misalkan ya, atau lewat di depan kita si pedagang ya, cara kita menawarkan barang kita supaya mau dibeli oleh si konsumen. Walaupun si pembeli tidak melihat kita atau jalan lurus-lurus saja kita panggil ya. Kata bahasa Sundanya seperti ini ya, tolong didengarkan. Bu Haji bade ka mana, peryogi naon. Nah ya, Bu Haji, dengan disebut Bu Haji hati mereka mungkin sudah senang dan setidaknya lah untuk merayu gitu kan. Ibu-ibu datang, Bu Haji peryogi naon, mangga manawi atuh tinggalan. Nah, itu bahasa Sundanya. Oke. Kalau bahasa Indonesianya kita lebih menggunakan kata ya sama. Yang pertama Bu Hajinya pakai ya. Kalau belum tua-tua amat kita pakainya kakak biasanya ya. Jadi gini. Mari kakak, silakan lihat-lihat dulu boleh gitu kan. Nah, itu kata bahasa Indonesia. Itu cara menawarkan ketika kita terjun di lapangan langsung ya. Ketika kita terjun di lapangan langsung. Nah, ketika mereka sudah mampir di toko kita kasih pelayanan yang terbaik ya. Seperti apa sih pelayanan yang terbaiknya? Kita kasih barangnya, kita tanya butuhnya yang seperti apa. Misalkan butuh sepatu yang ada anti goresnya, kita kasih dan lain sebagainya ya. Kita kasih, oke, kita rayu di situ, rayunya oke, baji mangga kita murahin dan lain sebagainya. Yuk kita kasih diskon yang besar-besaran. Itu hanya di di lisan kita atau pengolahan kata kita supaya
mereka tertarik, oh iya ini diskon nih, padahal kita kan jualnya tetap aja segitu-gitu aja kan ya, itu. Tapi dengan perkataan seperti itu dari si pedagang atau si penjual, setidaknya hati mereka bisa goyang, yang tadinya tidak mau beli itu bisa jadi beli ya. Jadi pinter-pinter kita untuk pengolahan kata ketika kita terjun langsung di lapangan ya. Mungkin kalau ada yang mau di sini untuk melihat secara langsung, boleh datang ke saya, boleh japri dan lain sebagainya, atau mau ikut lihat langsung real saya di lapangan seperti apa, nanti saya akan tunjukkan ya. Karena teori dengan real itu jauh berbeda, sangat jauh berbeda ya. Pak, gampang mana sih teori sama prakteknya ya? Sebenarnya dua-duanya gampang-gampang susah ya. Terkadang kita juga suka terbawa emosi ya oleh si pembeli. Kenapa? Karena ada penawarannya yang jelek atau sering kali menjelekkan barang yang kita jual. Nah, itu akan menjadi perdebatan. Nah, tapi bagaimana caranya supaya kita sebagai pembisnis atau sebagai penjual tidak terbawa emosi atau tidak, jangan sampai berdebat dengan si dengan si pembeli ya. Bagaimana sih caranya kita supaya mulus gitu kan. Nah, kalau ada yang mau minat, boleh ikut atau boleh lihat langsung saya di lapangan seperti apa. Saya juga jualan di pasar malam, saya jualan juga ya. Kalau mau ada yang mau lihat yang dekat boleh ya, nanti kita terjun langsung di lapangan seperti apa. Kalau teori tadi kalau misalkan ada yang nanya ya, Pak, teori sama praktek mendingan mana sih ya? Kalau untuk saya sih mendingan praktek ya. Praktek secara real, secara langsung ya. Jadi kalian cukup lihat aja bagaimana saya berjualan, bagaimana pengolahan kata ya. Pengolahan katanya seperti apa. Ini yang sulit dijelaskan. Ketika kita terjun di lapangan ya, realnya seperti apa, ketika dijelaskan ini mungkin agak sulit. Kenapa? Karena kita harus TikTok atau tanya jawab ya. Tanya jawab dengan si pembeli, pedagang dengan si pembeli, dan dengan menggunakan produk ya, atau apa yang kita jual. Nah, itu ya yang harus kalian pahami. Yang pertama tadi adalah yakin kepada produk yang kita jual ya. Yang kedua ya mengenal banyak produk kita atau kurang lebihnya produk kita. Yang ketiga yaitu tidak berdebat dengan konsumen atau si pembeli ya. Nah, yang keempat adalah komunikatif dan negosiasi ramah dengan pelayanan. Nah, yang tadi saya sudah jelaskan juga, ketika si pembeli udah nyamperin ke kita, itu kita memberikan pelayanan yang optimal ya, karena setidaknya pembeli itu adalah raja ya. Jadi kita kasih tadi pelayanan yang pertama ramah ya, santun. Ketika ada si pembeli misalkan bawa anaknya, kita rayu, kita sanjung si anaknya, ganteng atau kasep atau AA atau gimana lah, kita sanjung supaya oh iya si penjual ini ramah terhadap pembeli gitu kan. Beda dengan si penjual, misalkan ketika ada orang lewat, ketika kita lagi jualan, orang lewat, ketik orang lewat, si penjual diem aja, dia menjaga gitu kan. Itu akan berbeda dengan yang nawarin ya, awas. Mana orang mau beli ketika lihat si penjualnya jamedut ya. Apa sih itu jamedut, Pak? Gitu kan. Ketika melihat si pedagangnya diam aja gitu kan, tidak menawarkan, intinya gitu, tidak menawarkan. Apalagi ketika singgah di toko tersebut, pelayanannya ketus dan lain sebagainya ya. Jadi kita juga mungkin mengalami mau belinya juga, mau beli produknya pun segan atau
terbilang udah di sini mah nggak asik gitu kan, nggak santun, nggak sopan lah orangnya atau si penjualnya. Jadi apa kita harus santun, harus ketika negosiasi harga pun ya, ketika mungkin si pembeli nawar rendah, kita harus kasih pengertian, atau maaf Bu Haji, ini belinya juga kita lebih dari segitu gitu kan, mungkin kalau segitu kita belum kejual, mohon maaf Bu Haji, makasih atas penawarannya. Itu penolakan untuk penawaran yang rendah ya, Bu Haji mohon maaf kalau misalkan segitu harganya kita belum sampai gitu kan, kita pembeliannya juga lebih dari segitu. Kalau ya kalau misalkan harganya ditambahin mungkin kita bisa jual. Itu penolakan secara halus ya. Jangan sampai kita menolak, nggak bisa Bu Haji segitu mah, ngapain nawar segitu, udah we jangan nawar gitu kan. Jangan sampai seperti itu. Tapi tutur kata kita harus, atau pengolahan kata kita harus baik ya, harus sopan dan santun. Nah itu baru 4 dasar ya, 4 dasar dalam berwirausaha ya, atau dasar-dasar berwirausaha. Awas jangan sampai lupa ya. Yang pertama tadi apa? Iya ya. Jadi harus percaya produk apa yang kita miliki ya. Yang kedua ya, tadi apa? Jangan ngantuk, oke. Yang kedua, kurang lebihnya produk kita harus tahu ya. Yang ketiga, jangan sampai berdebat dengan konsumen. Oke, yang keempat, tadi cara bernegosiasi atau menolak negosiasi dengan ramah atau sopan dan santun. Oke. Yang kelima ya. Yang kelima ada jujur, santun dan berjuang ya. Apa sih itu Pak, jujur atau santun dalam berjuang? Oke. Seorang wirausaha harus memiliki sikap yang jujur ya. Tidak boleh berbohong. Wirausaha itu kuncinya. Semuanya kuncinya adalah jujur. Dalam bidang apapun semua kuncinya adalah jujur ya. Santun dan berusaha agar kegiatan ya berjalan dengan baik. Apapun kegiatannya pasti akan berjalan dengan baik ketika kita memulainya dengan kejujuran. Misalkan ketika kita bisnis dengan orang lain atau join ya bahasa ini, ketika kita berjoin bisnis dengan orang lain, tentu kita harus jujur ya. Jujur dalam bentuk apapun ya, dalam bentuk keuangan, dalam bentuk apa saja yang kita jual, dengan bentuk kekurangan kekurangan produk kita. Misalkan ketika kita menjual harga gaun pengantin, kita balik lagi ke yang tadi, ketika menjual harga produk pengantin tadi ya, gaun produk pengantin yang tadi saya bahas. Misalkan ada 4 jenis. Yang pertama murah 120.000. Yang kedua misalkan 750.000, dan yang terakhir misalkan 1,5 juta ya. Ketika kita menjual yang 150.000 itu kita harus jujur. Jujur apanya? Kita jelaskan, Bu, ini kekurangan kita di sini dan kelebihan kita di sini. Ya, jual yang 750.000 juga sama. Nah ketika mungkin si pembeli itu beli dan mungkin tidak sekali beli, oh iya si penjual itu mah jujur ya, harga sekian teh kualitasnya seperti ini, harga sekian kualitasnya seperti ini. Nah itu perlunya kejujuran di dalam berbisnis. Oke. Yang keenam ya, memiliki keberanian dan memiliki daya kreasi ya. Oke, memiliki keberanian. Apa sih keberanian di dalam berbisnis? Apa sih kreasi di dalam berbisnis? Contoh ya. Misalkan
bisnis sekarang, bakso mungkin ya, yang ada di sekitar kita aja, yang gampang. Bakso zaman dahulu dalamnya cuma daging cincang doang ya. Coba lihat kreasi bakso zaman sekarang ya. Ada bakso beranak, ada bakso rusuk. Itu adalah suatu keberanian dari si pedagang atau si pembisnis ya, meluncurkan produk barunya ya, misalkan bakso beranak. Nah, itu adalah suatu keberanian dan suatu kreasi ya. Sekarang bakso banyak macamnya, nggak kayak dulu ya. Mungkin nanti ke sana ada bakso beranak versi 2 atau entah kala tuh, atau bakso apa, bakso segede truk juga sekarang mah ada kan ya. Ya, beda dengan zaman dahulu. Dulu dalamnya cuma daging cincang udah ya. Sekarang kan banyak macamnya. Nah, itu adalah suatu kreasi ya, suatu keberanian. Kalau nggak ada keberanian tetap aja baksonya gitu lagi ya. Jadi tidak ada kemajuan, tidak ada kemauan untuk berkreasi. Kenapa? Karena semakin berkembangnya zaman, semakin banyaknya persaingan. Nah, kita sebagai pembisnis atau pedagang harus memutar otak kita, bagaimana sih caranya kita supaya lebih dari mereka yang dagangannya sama-sama kita. Nah, itu caranya berkreasi ya. Tapi di dalam suatu kreasi itu harus punya keberanian. Nah, itu salah satunya ya. Yang terakhir adalah berani mengambil resiko ya. Seorang wirausahawan harus memiliki sifat yang berhasil ya. Berhasil dalam apa? Dalam mengambil resiko ya. Resiko apa sih, Pak? Ya, kalau ada yang nanya. Yang pertama, resiko untuk rugi. Ya, itu harus siap. Di dalam berwirausaha harus siap untung dan rugi. Untung mah sudah pasti siap ya, semua pedagang sudah pasti siap untuk untung. Cuman untuk rugi banyak yang tidak siap. Tetapi sebagai wirausahawan atau sebagai pembisnis, itu yang harus disiapkan, siap untung, siap rugi, dan siap mental ya. Siap mental dalam segi apapun. Walaupun dagangan kita misalkan jelek atau misalkan jauh dari yang kita harapkan, pasarannya sangat turun misalkan ya, apa yang kita jual, nah itu kita harus siap ya. Mau untung mau rugi kita harus siap. Nah, bagaimana kita mengambil resikonya, jalan tengahnya? Tadi kembali ke awal, ke pengertian kewirausahaan ya. Ketika kita rugi, anjlok usaha kita, sekaligus putar otak lagi, kita harus berinovasi kembali, harus berkreasi kembali, harus berpikir secara cemerlang. Misalkan banyak sekarang yang beli satu gratis dua, itu adalah suatu inovasi atau kreasi atau cara ya. Cara apa? Cara supaya laku, mengatasi kerugiannya. Tarik pelanggan secepat mungkin. Bagaimana caranya? Siap gak kita ngambil resiko tersebut? Kita rugi satu kali, rugi dua kali, kita bisa tutup dengan keuntungan satu kali ya. Pertanyaannya, ketika kita jatuh, siap gak kita ngambil resikonya? Pertama, kita harus kehilangan modal ketika kita bangkrut atau jatuh. Bagaimana, Pak, sekarang kalau kita udah jatuh, udah bangkrut, terus kita udah gak punya modal lagi, udah gak punya uang lagi? Sekarang banyak yang menawarkan modal atau pinjaman uang. Seorang pengusaha tidak luput dari pinjaman. Ujung-ujungnya ke modal.
Siap nggak kita perhitungkan dari awal? Siap nggak kita pinjam bank? Siap nggak kita nyetorinnya berapa? Tapi dengan catatan kita harus sudah punya di otak kreasi kita apa sih yang bakal kita tonjolkan supaya pelanggan yang tadinya lari kita bisa rebut kembali apa sih? Kita harus putar otak kita, gimana sih caranya kita comeback ya, bisa ke titik teratas lagi. Semua pedagang pasti pernah mengalami rugi. Ketika kita tidak ketika kita mengambil resiko terus mentalnya tidak kuat, kan harus punya mental yang kuat ya dagang itu. Ketika misalkan sudah rugi, kalau mentalnya tidak kuat itu akan selesai. Udah bangkrut udah. Ya. Tidak akan diulang lagi usahanya. Tidak akan dimulai lagi, tidak mulai dari nol lagi udah. Kalau mentalnya jelek udah bangkrut udah, tinggalin. Tetapi sebagai wirausahawan atau pengusaha atau pedagang, ketika kita jatuh bangkrut itu berpikir, makanya harus punya mental yang kuat, itu berpikir bagaimana caranya kita bisa ke titik teratas lagi atau bisa sukses lagi. Itu butuh tekad yang kuat, butuh mental yang kuat. Nah disinilah pedagang harus pintar mengambil resiko, tentunya bertentangan ya, tapi itu harus disiapkan. Nah tuh mungkin dasar-dasarnya atau ciri ketika kita ingin membuat usaha yang harus kita siapkan itu ya. Mungkin materi kali ini untuk pertemuan kali ini dari saya cukupkan sekian dulu. Nah tadi saya bilang di awal ada tugas untuk kalian. Ini tugasnya, tolong sebutkan apa saja yang harus kalian siapkan dan bagaimana caranya ketika kalian mau membuat usaha. Contoh misalkan ya, satu orang membuat usaha apa? Misalkan usaha gorengan. Nah, apa saja yang harus disiapkan? Bagaimana caranya? Ketika kalian mau memulai usaha, bagaimana caranya? Ya. Oke. Nanti dikumpulkan, saya akan periksa. Dari saya cukupkan sekian. Mohon maaf atas kekurangan saya, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Manusia adalah lumbungnya dosa. Mohon maaf atas kekurangan saya cukupkan sekian, dan jangan lupa semangat ya, terus semangat, dan kita berdoa mudah-mudahan pandemi corona ini segera berakhir di muka bumi ini, khususnya di Indonesia, khususnya lagi di Jawa Barat, khususnya lagi di Subang, khususnya lagi di SMK 1 Dawan ya. Sekali lagi saya mohon maaf. Terima kasih saya ucapkan yang sudah menonton materi yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.